Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu tema yang menarik, yaitu tentang kerangka dasar ajaran Islam, dan nanti juga akan kita pelajari apa sih sumber-sumber ajaran Islam. Baik, untuk menyingkat kita akan membahas yang kita bahas hari ini adalah kerangka dasar dan sumber ajaran Islam yang akan saya sampaikan sendiri. Dan isinya yang pertama tentang mukadimah, apa itu kerangka dasar ajaran Islam. Kedua, kerangka dasar ajaran Islam itu apa saja, akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian kita juga akan membahas sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yang pertama adalah sumber ajaran Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama. Yang nomor dua adalah sumber ajaran Islam yang diperselisihkan oleh mayoritas ulama. Dan yang terakhir nanti akan ada studi kasus. Kita mulai dari mukadimah terkait dengan kerangka dasar ajaran Islam. Yang pertama kita bahas kerangka. Kerangka itu apa? Kerangka adalah gambaran ringkas atau ciri pembeda. Sedangkan dasar adalah artinya alas, dan ajaran Islam adalah sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk perjalanan hidupnya semenjak lahir sampai mati. Ini adalah pengertian dari masing-masing kata. Kerangka itu sendiri, gambaran ringkas, ciri pembeda, inti, garis besar, ya. Dasar adalah alas, fondasi ajaran Islam adalah sekumpulan pesan atau risalah Nabi. Lalu ketika ketiganya antara kerangka, dasar, dan ajaran Islam ini digabungkan, maka ketemulah maknanya adalah gambaran asli atau garis besar atau bagian pokok dari pesan ketuhanan yang disampaikan Nabi Muhammad kepada manusia. Artinya dalam materi kerangka dasar ajaran Islam kita akan tahu sebenarnya apa sih pokok ajaran Islam itu apa, sebenarnya garis besar dari sekian banyak hukum yang ada, dari sekian banyak ajaran risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah untuk kita. Kira-kira kalau kita peres gitu, apa sih isinya, intinya apa saja? Maka kerangka dasar ajaran Islam yang pertama adalah akidah, kedua syariah, yang ketiga akhlak. Inilah tiga kerangka dasar. Jadi kalau tadi semua ajaran Islam itu kalau kita peras begitu, kita cari intisarinya, ternyata intisari dari ajaran Islam adalah tiga: akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu apa? Akidah pada saat kata aqada, yaitu aqdan artinya mengikat hati, mengokohkan janji. Secara istilah, akidah adalah perjanjian manusia dengan Tuhan yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjanjian, keyakinan dalam hati yang kokoh, yang kuat untuk tunduk, untuk patuh terhadap apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah akidah, keyakinan yang kuat, yang kokoh di dalam hati. Yang kedua adalah syariah. Syara'a yashra'u syar'an syari'atan, artinya adalah secara bahasa jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. Jadi zaman dulu itu jalan setapak, gitu ya. Jalan setapak yang digunakan untuk menuju sumber mata air itu disebut dengan syariah. Secara bahasa, secara istilah adalah semua aturan-aturan Allah, semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang Allah turunkan untuk para hambanya, baik terkait dengan masalah akidah itu sendiri, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak, baik terkait hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah maupun hubungan antar sama manusia atau hablum minan nas.
Jadi semua rangkaian aturan-aturan ini disebut dengan syariat. Adanya kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, haram berbuat zina, haram berbuat mencuri, haram dan lain sebagainya, ghosab lah, judi lah, khomer lah, itu semua masuk pada syariat. Nah, yang terakhir adalah akhlak. Dari kata khalaqa, yakhluqu khalqan, artinya membuat atau menjadikan sesuatu. Sedangkan khuluq bentuk tunggal berkata akhlak yang artinya perangai. Jadi akhlak itu secara bahasa adalah perangai. Secara istilah apa? Secara istilah adalah tindakan membentuk atau membiasakan. Pembiasaan diri berbuat yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi pembiasaan diri untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, yang tentunya berdampak positif untuk orang lain, itu yang disebut dengan akhlak. Maka dari tiga dari tiga materi ini, akidah, syariah, dan akhlak, bisa kita kebayangkan sebuah pohon. Akidah sebagai akarnya, dasarnya. Kemudian syariah sebagai batang pohonnya. Dan akhlak adalah sebagai buah dan dedaunan yang ada di sana. Pohon, kalau ada akar, ada batang pohonnya, tapi tidak berbuah, tidak berbunga, dan lain sebagainya, itu akan sia-sia dan lain sebagainya. Gitu ya. Kita lanjutkan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada dua, ada yang disepakati atau yang al-muttafaq alaih, ada yang diperselisihkan oleh para ulama mukhtalaf fi. Apa maksudnya? Jadi sumber hukum Islam yang disepakati atau yang muttafaq alaih artinya bahwa para ulama sepakat menggunakan sumber hukum ini sebagai sumber hukum. Semuanya sepakat. Adapun yang diperselisihkan adalah sumber hukum atau sumber ajaran Islam yang menurut satu ulama menggunakannya, menurut ulama lain mengharamkan untuk menggunakannya. Ini diperselisihkan. Ya, jadi sumber hukum ada dua yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Ini akan kita bahas penting karena apa? Karena hari ini muncul banyak paham-paham puritanisme yang ingin memurnikan ajaran agama menurut mereka dengan mengembalikan Islam kepada Al-Quran dan Sunnah saja, tanpa menggunakan metode yang lainnya, tanpa menggunakan sumber hukum yang lainnya. Padahal kita akan nanti lihat ternyata sumber hukum Islam itu banyak, ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Kita mulai dari yang disepakati. Yang disepakati ada 4, Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Ini yang disepakati. Jadi kalau ada orang yang menggunakan Quran dan Sunnah saja, belum cukup. Ada ijma' dan qiyas. Kenapa belum cukup? Begini. Ada sebuah kata-kata yang sangat baik. An-nusus mutanahiyah wal waqai' ghair mutanahiyah. Nas Al-Quran dan hadis itu final. Tidak mungkin ada tambahan lagi. Nggak mungkin Al-Quran kemudian tiba-tiba nambah karena permasalahan hidup ini nambah, maka kemudian menjadi 35 juz, jadi 40 juz, gitu ya. Nggak mungkin. Atau hadis tambah lagi tiba-tiba ada nabi datang begitu, kemudian memberikan hadis, nggak mungkin karena final sudah muntahiyah, sudah terakhir, sudah final, nggak mungkin akan bertambah lagi. Al-nusus mutanahiyah. Wal waqai', sedangkan kejadian, peristiwa, permasalahan semakin kesini semakin kompleks, permasalahan itu semakin banyak, ya. Maka kita butuh selain Al-Quran dan hadis. Toh ini pun juga tidak melanggar syariat. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah, taatlah kepada Allah alias taat kepada Al-Quran. Wa atiiur rasul, dan taatlah kepada Rasul alias taat kepada hadis. Yang terakhir wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin dalam urusan kalian. Dalam urusan agama tentu para ulama adalah pemimpin kita. Maka ada sumber lain selain Al-Quran hadis, yaitu adalah pendapat para ulama atau ijtihad. Nah, ijtihad ini yang kemudian bentuknya bisa ijma, bisa qiyas, bisa yang lain nanti yang tidak disepakati. Gitu ya. Kemudian ini yang diperselisihkan. Adapun yang diperselisihkan ada 7 macam. Ada istihsan, maslahah mursalah, istishab, uraf, syar'u man qablana, qaul sahabi, dan syad.
syaddu zari'ah. Apa aja itu nanti akan kita bahas bersama. Kita membahas pada sumber hukum Islam yang disepakati terlebih dahulu. Yang pertama adalah Al-Quran sebagaimana dalam gambar tersebut. Al-Quran itu apa? Quran secara bahasa artinya qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan yang artinya bacaan. Jadi Quran itu artinya secara bahasa adalah bacaan. Makanya harus kita baca, bukan untuk pajangan, gitu ya. Lanjut, secara istilah Al-Quran berarti kalamullah. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada nabi yang lainnya, bukan kepada Nabi Musa, bukan kepada Nabi Isa, atau bukan nabi yang lainnya, tetapi kepada Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Dengan menggunakan bahasa Arab, tentu karena Al-Quran itu yang berbahasa Arab, sedangkan yang berbahasa Indonesia alias terjemah itu bukan Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan kalau kita memegang Al-Quran harus dalam keadaan suci, jelas. Tetapi kalau memegang terjemahan Al-Quran dalam keadaan tidak suci, boleh. Karena apa? Terjemah Al-Quran di sana mayoritas adalah bahasanya bukan bahasa Arab, alias bukan Al-Quran, karena bukan bahasa Arab. Sedangkan yang bahasa Arab yang Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran yang berbahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, sebagai hujah bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman bagi hidup manusia. Jadi Quran itu adalah pedoman kita, serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya. Jadi wal muta'abbad bitilawati, setiap orang yang membaca Al-Quran akan dinilai sebagai ibadah. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hadis. Secara bahasa hadis adalah berarti jadid atau baru. Ya, secara istilahi, kalau tadi secara bahasa, sekarang secara istilah, segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai ketentuan hukum. Jadi baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan atau persetujuan Nabi disebut dengan hadis. Ya. Nah, hadis dibagi, dari pengertian ini hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis qauliyah atau hadis yang bentuknya adalah perkataan-perkataan yang bersumber dari Nabi Muhammad. Ya, contohnya hadis innamal a'malu binniyat, itu hadis yang berupa ucapan Nabi, qauliyah. Yang kedua adalah hadis fi'liyah atau hadis-hadis yang berupa atau perbuatan-perbuatan yang bersumber dari Nabi Muhammad. Contohnya tata cara sholat Nabi, tata cara haji Nabi, itu adalah hadis fi'liyah. Lanjut, yang terakhir adalah hadis taqririyah, adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, ya, yang dilakukan oleh para sahabat atas persetujuan Nabi atau Nabi tahu, tetapi Nabi tidak melarangnya, maka itu disebut dengan hadis taqririyah. Contohnya, sahabat Bilal ketika azan subuh, ya, beliau menambahi as-salatu khairum minan naum. Ya, as-salatu khairum minan naum. Itu adalah betul-betul dasarnya dari pribadi sahabat Bilal tanpa ada arahan dari Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad mendengarkan dan membiarkannya. Maka itu disebut dengan hadis taqririyah. Contoh lagi, ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali masuk kota Madinah, disambut sukacita oleh masyarakat Madinah. Dengan apa? Tentunya dengan lantunan sholawat badar. Tola'al badru alaina dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad mendengarkan pujian-pujian untuk beliau. Beliau tidak melarangnya. Beliau tidak mengharamkannya dan membiarkannya. Ini berarti bahwa pujian-pujian kepada Rasul itu adalah hadis taqririyah, bukan bid'ah. Kalau ada orang yang mengatakan sholawatan bid'ah, puji-pujian kepada Rasul bid'ah dan lain sebagainya, tentu Nabi Muhammad ketika mendengar para warga Madinah beramai-ramai
memuji-muji Rasul dengan salawat tola al-badrunya, pasti beliau akan melarang. Tetapi tidak, ini disebut dengan hadis takririah. Yang ketiga, sumber hukum yang ketiga selain Quran dan hadis, ijma, yang ini adalah bentuk ijtihad para ulama. Ya. Dan apakah ijma, qiyas atau ijtihad hasil pemikiran para ulama itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Tentu tidak. Tadi Al-Qurannya jelas, atiullah, atiur rasul, wa ulil amri minkum. Dalam hadis pernah Nabi Muhammad mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menjadi seorang qadhi di kota Yaman. Sebelumnya beliau memberikan tes wawancara. Wahai sahabat Mu'adz, nanti kalau di Yaman engkau mendapatkan sebuah permasalahan, dari mana engkau akan mencari solusinya? Jawaban beliau, Al-Quran pertama. Oke, kalau Quran tidak ada, dari mana? Dari hadis Nabi, kata beliau. Oke, yang ketiga, kalau hadis juga tidak ada, lalu dari mana engkau akan mendapatkan jawaban itu? Beliau mengatakan, ajtahidu ra'i, aku akan beristihad berdasarkan pendapatku sendiri. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi tidak melarangnya, bahkan Nabi menepuk-nepuk dadanya sahabat Mu'adz 3 kali dan mendoakannya, waffaqallahu rasulahu wa rasulah rasulihi. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada utusannya, kepada Nabi Muhammad, dan kepada utusannya, utusan Allah, atau Mu'adz bin Jabal. Artinya Nabi Muhammad setuju dengan ijtihad. Nah, inilah ijtihad yang disepakati, ada ijma dan nanti ada qiyas. Ijma itu apa? Ijma secara bahasa adalah sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan secara istilah adalah kebulatan pendapat ahli ijtihad atau kesepakatan pendapat para ijtihad umat Nabi Muhammad sesudah beliau wafat. Tentu harus sesudah Nabi Muhammad wafat, karena selama masih Nabi Muhammad masih hidup, maka semua persoalan tanyakan kepada Nabi. Sedangkan kalau beliau sudah wafat, nah ini kemudian ada ijma atau kesepakatan para sahabat tentang hukum syar'i. Nah, yang disepakati harus hukum syar'i, bukan hukum-hukum yang lainnya, bukan masalah-masalah yang lain selain hukum syar'i. Nah, ijma ada 2 macam, ada ijma yang syar'i, ada ijma sukuti. Ijma syar'i adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa. Nggak ada yang menentang dan semuanya menyampaikan pendapatnya, setuju semua. Sedangkan ijma sukuti adalah kesepakatan para ulama di mana sebagian menyampaikan pendapat atas persetujuan dan sebagian yang lainnya diam, tidak menolak tetapi juga tidak menyampaikan persetujuan, hanya diam saja. Jadi tidak ada penolakan tapi hanya diam. Ini namanya ijma sukuti. Ya, jadi sekali lagi, kalau yang semua 100% sepakat namanya syar'i. Kalau yang 100% sepakat tetapi sebagian ada yang diam, sepakat tapi nggak menyampaikan pendapat, namanya ijma sukuti. Qiyas sekarang. Qiyas secara bahasa adalah mengukur sesuatu dengan yang lain atau menyamakannya, membandingkannya. Kemudian secara istilah menyamakan peristiwa yang belum ada hukumnya. Jadi menyamakan antara peristiwa yang belum ada hukumnya dengan peristiwa lain yang sudah ada hukumnya, disamakan karena apa? Karena ada kesamaan illah atau kesamaan sifat. Contohnya pada surah Al-Isra ayat 23 dikatakan bahwa perkataan ya, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma, dan janganlah kalian mengatakan kata dan lain sebagainya kepada orang tua, tidak boleh, karena dianggap meremehkan atau menghina. Lalu pertanyaannya, lalu kalau saya nggak mengatakan kata tetapi misuh-misuh, tetapi mengatakan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang hewan binatang 4, kaki 4 dan lain sebagainya keluar, apakah itu juga termasuk larangan? Maka menurut qiyas bahwa yang dilarang itu bukan hanya nya saja, tetapi sifat yang ada pada kata ketika diucapkan kepada orang tua. Apa itu? Menyakiti hati orang tua. Maka semua perbuatan yang bisa menyakiti hati orang tua, hukumnya diadopsi dari hukum kata yang ada dalam Al-Quran. Misalnya Anda mengatakan kata anjing,
Anda mengatakan kata celeng atau yang lainnya, kata-kata pisuhan begitu untuk orang tua, meskipun itu nggak ada nas hukum dalam Al-Quran, yang dalam Al-Quran tidak ada, tetapi karena sifatnya sama dengan kata-kata yaitu sama-sama menyakiti hati orang tua, maka hukumnya disamakan. Itu kias. Oke. Lanjut pada sumber hukum yang diperselisihkan. Ada 7, sebagaimana yang tadi kita bahas bersama, ada 7 macam. Apa saja? Yang pertama adalah istihsan. Menurut bahasa memperhitungkan sesuatu yang lebih baik atau menganggap sesuatu yang lebih baik. Menurut istilah, pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada qiyas khafi atau hukum kulli kepada istisnai karena ada dalil yang menunjukkannya. Jadi dari yang qiyas yang jali yang jelas, yang sudah jelas begitu, ke hukum yang qiyas yang khafi yang masih sama. Contohnya jual beli online dan bekas makanan hewan buas. Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali menggunakan istihsan. Mereka menggunakan istihsan sebagai sumber ajaran Islam. Sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakannya. Bahkan beliau mengatakan, man istahsana faqad syar'a. Barang siapa yang menggunakan istihsan, maka dia membuat hukum atau membuat syariat baru. Ya, menyamakan posisinya sebagaimana Allah sebagai zat yang membuat syariat. Maka inilah yang disebut dengan yang tidak disepakati, diperselisihkan. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali menggunakan, Imam Syafi'i menolaknya. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah maslahah artinya perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Mursalah artinya terlepas atau bebas. Sedangkan menurut istilah maslahah mursalah yaitu maslahat kebaikan yang tidak ada dalil dalam Al-Quran hadis yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Jadi kebaikan, kemaslahatan, tapi nggak ada nas yang mendukung atau menolaknya. Nggak ada nas yang mengatakan hal itu baik atau nas yang mengatakan hal itu buruk, haram. Tidak ada. Nah, jumhur ulama menggunakan maslahah musalah, ya, sebagian besar menggunakan, tapi ada yang tidak menggunakannya. Nah, ya macam-macam maslahah, ada maslahah yang daruri, maslahah kebaikan yang sifatnya primer, ya, yang paling dasar. Kemudian maslahah hajiyah atau kebaikan yang sifatnya sekunder, yang tengah-tengah. Kemudian maslahah tahsiniyah atau kemaslahatan kebaikan yang sifatnya tersier. Ada yang daruri, haji, dan tahsini. Jadi sesuatu itu baik, tapi nggak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Gimana ini? Gitu ya. Nah, ini menggunakan maslahah mursalah. Ya. Kemudian istishab. Berbahasa adalah selalu menyertai atau menemani. Istilah berlakunya sesuatu pada waktu kedua, karena yang demikian pernah berlaku pada waktu pertama karena tidak ada yang patut untuk mengubahnya. Jadi contohnya al-aslu baqa'u makana ala makana. Kalau kita wudu kemudian ragu-ragu sudah batal atau belum, maka menggunakan hukum yang sudah yang pertama, yang lalu, yang paling kita yakini, berarti ya sudah wudu gitu. Adat atau urf, ini sumber hukum yang selanjutnya ada adat atau urf, kebiasaan, sesuatu yang dikenal. Adat adalah sesuatu yang sering dilakukan, maka secara istilah adat atau urf sesuatu yang dibiasakan, yang biasa dilakukan oleh manusia dalam pergaulannya dan tetap telah mantap dalam urusan. Jadi terus digunakan begitu sampai sudah berlaku di masyarakat dan lain sebagainya. Yang terakhir ada lagi madhab sahabi, yaitu fatwa seorang sahabat secara persorangan. Jadi misalnya ada sahabat Umar berpendapat tentang sholat tarawih 23 rakaat dilakukan di masjid, itu adalah pendapat ulama madhab sahabat. Jadi pendapat perseorangan sahabat. Yang kemudian ada syar'u ma qablana, yaitu hukum-hukum yang telah disyariatkan, diberlakukan untuk umat sebelum Islam.
yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad. Jadi aturan atau syariat yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Nabi Muhammad. Ya, contohnya khitan, nikah, ya, puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum. Berarti itu adalah syariat man qablana. Syariat yang pernah berlaku di masa lampau sebelum masa Nabi, kemudian ada lagi di masa Nabi Muhammad. Jumhur ulama tidak berlaku kecuali dijelaskan pemberlakuannya untuk umat Nabi Muhammad. Jadi menurut jumhur ulama tidak semua syariat yang lama itu bisa berlaku lagi kecuali ada penjelas bahwa harus diberlakukan di masa umat Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah saddu dzari'ah, sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang lain. Maksudnya saddu dzari'ah adalah menutup, tindakan preventif. Sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka dilakukan suatu perbuatan. Misalnya di apa namanya, dalam sekolah misalnya, agar anak-anak ini rajin sekolahnya, maka harus ada absensi. Ya, absensi itu adalah sebuah upaya saddu dzari'ah. Kalau nggak ada absensi, nanti anak-anak nggak pada masuk sekolah, begitu. Ya, tindakan preventif, kayak obat sebelum sakit diobati, atau bukan obat, kalau obat bukan preventif ya. Jadi sebelum sakit harus dilawan terlebih dahulu. Ya, misalnya kayak COVID ini, sebelum Anda sakit, sampai harus makan yang banyak, cuci tangan dan lain sebagainya, itu adalah saddu dzari'ah, menjaga jarak ya. Jadi belum terjadi, tapi kita sudah harus melakukan tindakan-tindakan preventif, ya, ngawekani biar tidak jatuh pada kesalahan atau kerusakan. Jumhur ulama mengamalkannya kecuali Zahiriyah. Nah, studi khususnya nanti adalah bagaimana penurunan angka cedera bagi pengguna sepeda motor melalui sumber ajaran Islam yang diperselisihkan. Nanti akan kita sampaikan lebih lanjut secara garis besar. Saya sampaikan. Jadi kecelakaan di jalan raya semakin tahun semakin naik, gitu ya. Dan cederanya juga semakin berat bagi sepeda motor khususnya, ya. Sepeda motor, cedera bagi pengguna sepeda motor angkanya terus naik. Lalu bagaimana cara menurunkan angka cedera bagi pengguna sepeda motor? Menggunakan sumber ajaran Islam yang diperselisihkan yang ada 7 tadi. Silahkan Anda pilih, bisa menggunakan maslahah mursalah, bisa menggunakan saddu dzari'ah, bisa menggunakan urf. Yang penting solusinya harus sesuai dengan sumber hukum yang Anda pilih. Kalau Anda pilihnya dengan adat, maka kira-kira untuk menekan angka cedera, kecelakaan, pakai kebiasaan apa? Ya, misalnya daerah Anda punya kebiasaan kalau mau belok tangannya yang awe-awe, nggak ada titik tapi tangannya, itu adat. Jadi itu untuk menurunkan angka kecelakaan dan cedera bagi pengguna sepeda motor atau yang lainnya. Silakan pakai uruf boleh, pakai maslahah musalah boleh, pakai saddu dzari'ah juga boleh. Yang penting solusinya harus sesuai dengan konsep atau dengan sumber hukum Islam, sumber ajaran Islam yang Anda pilih. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.